Good morning everyone. Morning Blessing kali ini masih melanjutkan serial Spiritual Journey. Dan sama-sama kita lihat Kejadian pasal 12 ayat 4. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham memulai sebuah perjalanan rohaninya. Dia meninggalkan Kasdim, daerah Haran. Tapi apa yang membuat Abraham tetap melakukan perjalanan tersebut? Mengajak istri, keponakannya, dan membawa semua yang bisa dia bawa pindah dari Kasdim, dari Haran, menuju ke suatu tempat yang dia tidak tahu di mana tempat itu berada. Yang paling mendasari Abraham berjalan adalah pengharapan. Karena begitulah seharusnya hidup kekristenan kita adalah sebuah perjalanan dengan pengharapan. Berjalanlah dalam pengharapan. Kalau kita bicara berharap, maka kita bicara tentang janji. Karena tidak mungkin kita berharap sesuatu kalau kita tidak pernah menerima janji. Seandainya Presiden menjanjikan saya untuk mendapatkan uang 10 juta nanti tanggal 2 September. Maka sepanjang hari saya berharap selama pada tanggal 2 September nanti saya akan menerima uang. Saya memiliki pengharapan karena ada janji. Demikian pun Abraham. Kenapa Abraham bisa memiliki pengharapan? Karena dia menerima janji. Ayat 1-3, Tuhan berfirman kepada Abraham, Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Aku akan membuat namamu masyhur. Aku akan memberkati engkau. Keturunanmu akan diberkati. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Dan olehmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Wow, janji itu diterima oleh Abraham. Kemudian Abraham hidup di dalam janji tersebut. Ketika kita hidup di dalam janji tersebut, disitulah muncul pengharapan. Ini yang saudara catat baik-baik. Janji manusia bisa gagal. Janji manusia bisa tertunda. Tapi janji Tuhan tidak mungkin gagal dan tidak mungkin tertunda. Tepat pada waktunya Tuhan. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Saudara, mulailah akui janji Tuhan. Mulai perkatakan janji Tuhan. Ayat selanjutnya katakan, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Tuhan yang menjanjikan janji itu pasti akan menyatakannya buat saudara dan saya. Perhatikan hidup Abraham. Dia berjalan dengan pengharapan. Namun pengharapan itu membuat Abraham selalu terhubung dengan surga. Waktu saudara memegang janji Tuhan dan saudara hidup dalam pengharapan, tanpa saudara sadar mungkin saudara terhubung dengan surga. Dan itulah yang membuat kita bisa mengerti jalan-jalan apa saja yang harus kita lewati, jalan apa saja yang tidak boleh kita lewati. Apakah perjalanan yang dilewati Abraham mudah? Tidak. Penuh lika-liku, penuh kesulitan. 25 tahun baru kemudian dia mendapatkan janjinya. Sebuah waktu yang panjang sekali, sebuah waktu yang lama sekali. Tetapi Abraham membiarkan hidupnya tetap di dalam pengharapan. Dan pengharapan itulah yang menuntun Abraham sampai ke tanah perjanjian, sampai kepada destininya Abraham. Saya yakin, saya percaya setiap kita, pribadi lepas pribadi, Tuhan menyiapkan destiny yang khusus. Destiny yang luar biasa baiknya. Bagaimana kita bisa sampai ke sana? Bagaimana kita bisa sampai kepada janji Tuhan tersebut? Mulailah hidup dalam pengharapan. Pada saat saudara hidup dalam pengharapan, maka saudara akan dibawa Tuhan kepada destiny saudara. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kegagalan, tapi rancangan yang penuh dengan keberhasilan.
Percayalah, Tuhan telah menyiapkan kehidupan yang sukses dalam hidup saudara. Engkau seorang kontraktor, engkau akan jadi kontraktor yang sukses. Engkau seorang pedagang, engkau akan jadi pedagang yang sukses. Engkau ada di pemerintahan, percayalah Tuhan akan angkat engkau jadi kepala bukan ekor. Engkau ada di dunia militer, dunia sipil, percayalah ada sesuatu yang berbeda yang Tuhan berikan kepadamu. Engkau dalam pelayanan, Tuhan memiliki destiny yang khusus bagi setiap kita. Jangan pernah meragukan Tuhan. Berjalanlah dalam pengharapan, karena Dia yang berjanji adalah setia. Tuhan memberkati kita semua dengan limpah. Amin.